Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan kembali mengingat ya, bagaimana oknum-oknum Ba'alwi ya, oknum-oknum habaib ini berusaha mendoktrin bangsa pribumi ya, dengan memberikan cerita-cerita bohong mengenai tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan bangsa kita ya. Mereka berusaha menjajah intelektual kita dengan membohongi dan membodohi kita. Coba kita simak dulu ceramahnya Habib Ali Jindan berikut ini. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Itu pasti bohong. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak. Itu pasti bohong. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang. Itu pasti bohong. Siapa Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Itu pasti bohong. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, Teuku Umar, seorang Habib, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin, turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib. Itu pasti bohong. Nggak bisa dilanjutkan di Ponegoro, ini, itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Oke ya, kita bisa melihat ya, seseorang yang dianggap tokoh agama memakai peci putih, memakai baju yang islami, ceramah di depan masyarakat ya, di depan jamaahnya. Tapi apa-apa yang dia sampaikan adalah berupa kebohongan, berupa doktrin yang ditujukan untuk mengharumkan Yaman ini, mengharumkan orang-orang Yaman ini ya. Jadi Habib ini di framing seolah-olah adalah orang-orang yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi seolah-olah bangsa Indonesia ini tidak ada tanpa habaib ini. Dan berikutnya saya akan menampilkan ya videonya Fatimah Jamal, yaitu TikToker ya, wanita yang berdarah Arab Indonesia kalau nggak salah. Wanita Arab yang mengalami culture shock ya di Indonesia tentang fenomena habaib ini ya, yaitu manusia-manusia yang mengaku keturunan Rasul ya. Padahal katanya di Arab sana itu tidak ada orang yang berani mengaku-ngaku keturunan Nabi gitu ya. Coba kita simak aja statement beliau ini. Pak, kita simak dulu video dari Fatimah Jamal ini, teman-teman. Ada salah satu culture shock yang sangat bikin aku shock banget di Indonesia. Dan sebenarnya hal itu lagi viral banget di Indonesia saat ini, yaitu tentang Habib-Habib. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah, dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib, karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul, kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya, dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran, dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikir. Ya begitulah ya, seseorang yang hidup di Arab ya, yang tidak ada di sana itu manusia-manusia yang berani mengaku keturunan Nabi ya.
Kemudian dia ke Indonesia mengetahui culture di sini yang banyak sekali manusia-manusia yang mengaku keturunan Nabi. Itu dia kaget ya, mengalami culture shock. Yang anehnya itu kan memang di negara kita ini orang mudah sekali untuk percaya. Didoktrin sesuatu itu mereka gampang sekali buat percaya. Itu yang membuat bangsa kita ini mudah dijajah ya, mudah dibohongi oleh bangsa lain. Padahal Allah itu kan sudah mengajari kita untuk tabayun ya, untuk tidak mudah percaya dulu dengan berita-berita yang disampaikan oleh seseorang gitu ya. Contohnya misalnya seseorang itu mengaku keturunan Nabi, ya kita jangan langsung percaya begitu saja. Kita harus mencari tahu kebenarannya, sumbernya dari mana. Misalkan kalau mereka bilang dari satu kitab yang namanya Rabithah Alawiyah, kitab yang diturunkan atau diterbitkan oleh Rabithatul Alawiyah, ya kita lihat dulu Rabithah Alawiyah ini bentukannya siapa saja orang yang ada di organisasi Rabithah Alawiyah ini. Kan bisa saja orang yang membikin perkumpulan sendiri untuk mengesahkan sesuatu tanpa dasar yang benar gitu ya, atas kesepakatan bersama dari orang-orang yang membuat organisasi Rabithah Alawiyah ini. Jadi nggak valid ya kitab yang diterbitkan oleh Rabithah Alawiyah untuk mengesahkan para habib ini sebagai dzurriyyah Rasul, itu sama sekali nggak valid. Jadi kita nggak usah percaya dengan Rabithatul Alawiyah. Itu yang mendirikan ya mereka-mereka sendiri untuk memvalidkan kedudukan mereka sebagai dzurriyyah Rasul yang sesungguhnya adalah palsu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Video yang hanya sekedar untuk mengingatkan kita kembali ya tentang kebohongan-kebohongan yang sudah disampaikan oleh oknum habaib ya, oleh oknum habib yaitu Ali Jindan ya, yang mencoba untuk membohongi kita, menjajah intelektual kita, yang seolah-olah bahwa bangsa Indonesia ini ada karena jasa para habaib gitu ya. Oke teman-teman, semoga menambah wawasan kita. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.